Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan. Halo Sekolah Minggu HKI Cawang Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Amal undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali untuk mengadakan ibadah sekolah minggu. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Oke, pada ibadah hari ini kita akan dipandu oleh MC yaitu Kak Gaby dan juga yang memainkan musik. Oke adik-adik, nah sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau siapkan hati kita mau siapkan untuk masuk dalam ibadah dan menghadap hadirat Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian saat pagi hari ku datang lagi. Ucap syukur
bahasa tita dari ke-5 sampai dengan ke-10. Tita ke-5, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita ke-6, jangan membunuh. Tita ke-7, jangan berzina. Tita ke-8, jangan mencuri. Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Tita ke-10, jangan mengingini rumah samamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan dasar kita. Sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau puji nama Tuhan, harus lebih semangat lagi dong tentunya. Kita dalam menyambut kemerdekaan yang udah dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Kita mau jadi anak-anak Tuhan, laskar Tuhan yang hebat, yang semangat pokoknya. Yuk kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan dengan lagu Laskar Kristus. Ayo Lisa. Berarti kita udah siap buat dengerin firman Tuhan, dan kita mau untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita sudah mau fokus untuk dengar firman Tuhan.
sebelum itu kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Lingkup Piku. Kembali kami ucap syukur Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan boleh kembali Tuhan bertemu Tuhan dengan Engkau melalui YouTube ini Tuhan. Boleh kami mau mendengarkan firman Tuhan dan kami telah memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila kiranya firman Tuhan disampaikan oleh Abang Ardo Tuhan, nanti bisa boleh kami dengarkan dengan baik, dengan fokus. Dan Tuhan berkati kami biar kami bisa mengerti isi firman Tuhan yang Kau berikan melalui Bang Ardo Tuhan. Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Abang harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan kita masih bisa berjumpa pada hari ini walaupun secara virtual. Nah, izinkan abang menyapa adik-adik dengan merdeka. 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 Ya, tentu saja karena kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan negara kita tercinta, negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus yang lalu. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini juga berkaitan dengan tema kemerdekaan. Wah, pastinya seru banget ya. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dari Injil Yohanes, dari Injil Yohanes 8 ayat 31b sampai ayat 32. Dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31b sampai ayat 32. Abang bacakan buat kita semua, diperhatikan Alkitabnya. Yohanes 8 ayat 31b sampai 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Abang ulangi sekali lagi. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya adik-adik, tema kita pada minggu hari ini adalah Aku Anak Merdeka. Tema kita pada hari minggu ini, Aku Anak Merdeka.
Yuk sama-sama bilang bareng abang, aku anak merdeka. Sekali lagi ya, sama-sama kita bilang bareng-bareng, aku anak merdeka. Iya, kita baru saja merayakan hari kemerdekaan negara kita tercinta pada tanggal 17 Agustus yang lalu adik-adik. Itu mengingatkan kita akan peristiwa kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, di mana bangsa Indonesia berjuang, di mana para pahlawan Indonesia waktu itu berjuang, sehingga bangsa Indonesia bisa merdeka, bisa bebas dari jajahan bangsa lain yang waktu itu menguasai Indonesia adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga dibebaskan loh adik-adik, kita juga dimerdekakan, dibebaskan, tapi bukan dari bangsa lain. Tahu nggak dari mana? Dari dosa adik-adik. Kita anak-anak Tuhan dibebaskan, dimerdekakan dari dosa, Nah, apa sih maksudnya dibebaskan, dimerdekakan dari dosa? Ya, mungkin kalau adik-adik ingat di Kejadian 1, di kitab Kejadian pada penciptaan manusia, penciptaan Adam dan Hawa. Waktu itu manusia jatuh ke dalam dosa. Karena apa sih? Karena apa? Ada yang tahu nggak? Karena dia makan buah pohon yang terlarang adik-adik. Pohon yang dilarang Allah untuk dimakan. Tetapi dimakan oleh Adam dan Hawa karena godaan iblis adik-adik. Manusia berdosa karena tidak taat kepada perintah Allah. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya manusia tersebut diusir dari Taman Eden. Mereka dikeluarkan dari Taman Eden dan hidupnya menjadi menderita, menjadi sedih, menjadi susah karena dosa adik-adik. Dosa itu sangat berbahaya adik-adik, karena dosa itu bisa membuat kita semakin mudah untuk tergoda melakukan dosa. Misalnya, ketika kita hari ini coba-coba untuk berbohong, maka besoknya lagi kita semakin mudah tergoda, semakin gampang untuk berbohong. Misalnya lagi, selain itu, kalau kita coba-coba mencuri, hari ini kita coba mencuri uang dari dompet mama kita coba curi 1.000, besoknya kita coba curi 2.000. Nah, nanti di masa depan kita bisa jadi seperti koruptor yang mengkorupsi uang negara. Karena itu jangan coba-coba untuk melakukan dosa. Ya, sama-sama bilang abang, jangan coba-coba melakukan dosa. Karena dosa itu berbahaya adik-adik dan membuat kita menderita, membuat kita susah, membuat kita sedih. Nah, tetapi ketika manusia dikuasai oleh dosa, manusia dijajah oleh dosa, Allah mengasihi kita adik-adik. Tuhan mengasihi kita dan ada pahlawan yang datang menyelamatkan kita dari jajahan, dari kuasa dosa. Siapa dia? Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus adik-adik. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah pahlawan kita yang membebaskan kita dari kuasa, dari jajahan dosa adik-adik. Tuhan Yesus membebaskan kita di kayu salib. Dia menanggung dosa-dosa kita dan menebus kita adik-adik. Sehingga setiap yang percaya, siapa yang percaya sama Tuhan Yesus itu diselamatkan. Bukan hanya percaya, tetapi dalam kitab Yohanes 8 ayat 31b sampai 32 yang tadi kita baca, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, yaitu kalau kita tetap taat dalam firman Tuhan, kita taat akan firman Allah adik-adik, maka kita akan dibebaskan. Jadi percaya itu bukan hanya kita katakan kita percaya adik-adik, tetapi kalau kita percaya, kita juga taat.
kita taat. Taat kepada firman Tuhan. Jadi, kalau kita taat, kita boleh berbohong atau tidak? Tidak boleh. Kita boleh mencuri atau tidak? Tidak boleh. Kita boleh menyakiti hati teman kita atau tidak? Tidak boleh. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita taat kepadanya, kita melakukan kejujuran, kita mengatakan kebaikan, kita membawa kenyamanan, membawa sukacita di mana kita berada, adik-adik. Nah, bukannya kita mengganggu teman, tetapi kita mengasihi teman kita. Bukannya kita mengatakan hal-hal yang tidak baik, mengatakan hal-hal yang kasar, tetapi kita mengatakan hal-hal yang baik, yang membuat orang bersukacita, membuat orang lain terberkati, adik-adik. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, seperti khotbah kita tema pada minggu lalu, yaitu Allah menghendaki kita untuk berbuah. Buahnya apa aja? Yang ada di buah-buah roh. Apa saja buah-buah roh? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu buah roh yang harus kita tunjukkan karena kita percaya dan kita taat kepada Allah. Dengan demikian kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari dosa. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa kami juga dimerdekakan, kami juga dibebaskan dari dosa oleh karena kasih-Mu yang Tuhan tunjukkan melalui anak-Mu, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang berkorban bagi kami di atas kayu salib, ya Bapa. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk percaya dan tetap taat dalam firman Tuhan, sehingga hidup kami menyatakan sukacita, hidup kami mengabarkan buah roh. Terima kasih Bapa di dalam sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, kita mau puji nama Tuhan dengan lagu Aku Siap Lakukan Firman Tuhan. Persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, kita mau memberikan kepada Tuhan melalui Bapak dan Mama kita, ya adik-adik. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau puji nama Tuhan dengan lagu persembahan. Persembahanku
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk segala berkat-Mu ya Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kami di sini anak-anak-Mu Tuhan, telah memuji muliakan nama-Mu. Terlebih lagi juga kami telah mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui abang sekolah guru kami ya Bapak yang baik. Bapak, kiranya Tuhan pujian kami biar bisa menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama-Mu, dan firman Tuhan juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Bapak. Berkati kami di sepanjang kegiatan kami hari ini, biar Tuhan juga yang berkati kakak dan abang guru sekolah minggu kami Tuhan, biar Tuhan semakin tambahkan berkat kepada mereka ya Bapak yang baik. Terima kasih Bapak, inilah doa yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur, haleluya. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, sudah selesai ibadah kita pada minggu hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.